Apa benar kepercayaan diri itu hasil, bukan bakat? Dan kalau iya, sebenarnya gimana sih cara kita membangun kepercayaan diri itu? Dari nol, dari kondisi seadanya, atau dari hidup yang kadang tidak ramah itu? Hai, selamat datang di Audio Kehidupan. Mari belajar dari pengalaman hidup manusia. 3, 2, 1. Hai guys, selamat datang kembali di Audio Kehidupan. Tempat kita tidak sedang menggurui siapapun, tidak juga sedang berlomba-lomba menjadi siapa yang paling benar ya guys. Di sini kita duduk sebentar, menarik nafas pelan, lalu ngobrol dari hati ke hati. Kita bareng-bareng belajarnya. Dan hari ini kita akan bahas satu pertanyaan yang sering sekali muncul di kepala banyak orang guys. Apa benar kepercayaan diri itu hasil, bukan bakat? Dan kalau iya, sebenarnya gimana sih cara kita membangun kepercayaan diri itu? Dari nol, dari kondisi seadanya, atau dari hidup yang kadang tidak ramah itu? Topik ini penting guys, penting banget untuk kita bicarakan. Karena terlalu banyak orang yang merasa dirinya tuh kurang, terutama aku. Dan aku yakin kamu juga sama, pasti pernah merasakan kekurangan, ya kan? Hanya karena membandingkan prosesnya dengan orang lain. Nah, kalau kamu sedang mendengarkan ini sambil bekerja, sambil rebahan, atau sambil merenung di malam hari, tenang aja. Kita ngobrol santai tapi dalam guys. Kita sama-sama belajar, oke? Jadi stay tune, nonton sampai habis. Biar gak ada salah paham di antara kita. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan diam-diam bahwa orang yang percaya diri itu memang bawaannya tuh begitu. Bukan ada sesuatu yang dilalui seperti proses, dan sejak kecil berani ngomong, tidak malu, selalu tampil di depan. Padahal kenyataannya guys, yang sering kita lihat hanyalah hasil akhirnya. Ya, hasil akhirnya, bukan perjalanan panjang di baliknya, bukan prosesnya guys. Kepercayaan diri sering terlihat seperti sesuatu yang instan. Padahal sebenarnya ia adalah akumulasi pengalaman, bukan warisan genetik atau warisan dari keluargamu, bukan. Orang yang hari ini terlihat tenang, bisa bicara di depan umum, kemungkinan besar pernah gugup, pernah salah ngomong, pernah ditertawakan oleh teman-temannya, oleh rekan kerjanya, dan pernah dianggap remeh oleh siapapun. Tapi apa? Tapi mereka tetap datang lagi, mereka tetap coba lagi, mereka tetap latihan lagi sampai mereka tenang bicara di depan umum. Artinya apa? Artinya ada proses yang dari 0 sampai 1 hingga 10 sampai mereka benar-benar tenang saat bicara di depan banyak orang. Nah, ini penting guys. Kepercayaan diri bukan berarti tidak takut. Orang yang percaya diri tetap punya rasa takut, punya rasa cemas dan ragu seperti kita, seperti orang biasanya. Bedanya, mereka tidak menjadikan rasa takut sebagai alasan untuk berhenti gitu. Sementara banyak dari kita berhenti terlalu cepat. Bukan karena tidak mampu, tapi karena takut terlihat gagal. Kepercayaan diri itu lahir saat kamu berkata dalam hati seperti ini guys. Aku tuh sebenarnya takut, tapi aku jalan pelan-pelan. Gitu. Jadi kita takut, benar kita takut. Tapi kita tetap jalan pelan-pelan, kita tetap belajar, kita tetap grow up, kita tetap membuka pikiran kita dan percaya kepada diri kita bahwa kita bisa gitu, walaupun awalnya kita gagal, ya. Dan kepercayaan diri adalah hasil dari melakukan banyak hal. Percaya diri tidak datang sebelum bertindak. Ia justru muncul setelah kamu melakukannya berkali-kali. Setelah kita melakukannya itu lebih dari 50 kali mungkin, lebih dari yang kita bayangkan, sampai terbentuk kebiasaan gitu guys. Urutannya sering kebalik di kepala kita. Yang kita pikirkan, Nanti kalau aku punya percaya diri baru aku mulai. Nah, pernah nggak kamu berpikir seperti itu? Komen di bawah sini kalau kamu punya pemikiran seperti itu guys. Kamu akan percaya diri nanti kalau kamu mulai. Padahal yang benar ya guys,
pemikiran seperti ini. Aku mulai dulu, nanti percaya diri akan menyusul. Karena apa? Karena sedikit demi sedikit kita akan berani, kita akan gak ada malu gitu, kita akan tenang, kita punya percaya diri yang benar-benar mungkin ke 100%, tapi seenggaknya 80% ada di tangan, 20%-nya lagi ya nanti kita enjoy aja ya gitu ya guys. Kemudian, kita sering ingin lompat jauh, padahal kepercayaan diri itu dibangun dari kemenangan kecil. Seperti menyelesaikan satu tugas, atau berani berkata tidak, berani menolak gitu. Dan berani jujur pada diri kita sendiri. Dan 3 tugas ini, 3 pernyataan aku sebutkan tadi, itu mungkin sering kita abaikan, sering kita cuekkan, kayak diajak makan padahal kamu lagi hemat, ya kita nggak bisa bilang tidak. Nah, jadi kita harus berani jujur pada diri kita, kemampuan kita di mana, dan bilang aja tidak bisa, belum bisa gitu. Dan hal kecil ini yang konsisten jauh lebih berpengaruh daripada keberanian besar yang cuma sekali. Jadi pelan-pelan aja kumpulin hal-hal kecil yang suka kamu lakuin, baru nanti muncul hal besar yang memang sudah nyatu gitu dengan hal-hal kecil yang sudah kita lakukan gitu ya guys. Berarti kebiasaan kecil, kebiasaan baik yang banyak kita lakukan bakal berproses, bakal dapat hasil yang baik. Dan salah satu pembunuh kepercayaan diri terbesar adalah membandingkan proses pribadi kamu dengan hasil orang lain. Dan kamu itu nggak tahu titik mereka mulai itu di mana, dan dukungan yang mereka punya itu siapa aja, dari siapa aja gitu dukungannya. Dan kita juga nggak tahu luka yang tidak mereka ceritakan, luka yang mereka tidak tampilkan di layar, luka yang mereka tidak ngadu ke teman-temannya sampai mereka orang-orangnya tuh tahu, kita nggak tahu itu guys. Jadi stop bandingkan dirimu ya guys, bandingkan dirimu hanya dengan dirimu yang kemarin. Kalau hari Selasa hari ini aku harus bandingkan diriku dengan hari kemarin Senin gitu. Dan itu sudah cukup baik guys. Percaya diri sering lahir dari kompetensi. Saat kamu menguasai sesuatu meski sangat sederhana, rasa yakin akan tumbuh dengan sendirinya guys. Tidak perlu serba bisa, tidak perlu bisa 100%, cukup satu hal yang kamu tekuni dengan sungguh-sungguh aja gitu guys. Jadi kalau kamu ada 1 atau 2 kegiatan atau hobi yang kamu sangat senangi, lakukan itu aja. Gak perlu semuanya kita bisa gitu ya guys. Kita sama-sama belajar dan pelan-pelan guys, gak apa-apa. Aku juga bertumbuh setiap harinya, aku juga belajar tenang dan belajar membaca, lihat sekitar juga setiap harinya guys. Tapi aku juga belajar membandingkan diriku dan orang lain gitu, dan hasil orang lain. Kita startnya beda, finishnya juga bakal beda gitu ya guys. Dan kita harus belajar bersahabat dengan kekurangan guys. Orang yang benar-benar percaya diri bukan orang tanpa kekurangan. Mereka hanya tidak membenci dirinya karena kekurangan itu, dan mereka tahu bahwa aku tidak sempurna, dan itu gak apa-apa. Jadi, kalau kita tidak sempurna, itu nggak apa-apa guys. Pisau aja yang kita bakal gunain untuk memotong, harus kita asah dulu kan. Apalagi kita yang mau action, kita mau terjun langsung ke dunia pendidikan, dunia kerja. Jadi kita harus asah dulu, harus punya bekal diri dulu sebelum kita perang gitu. Kalimat yang mungkin yang bisa kita terima dengan sangat sederhana. Dan kepercayaan diri tidak selalu terlihat ramai. Tidak semua orang percaya diri itu vokal. Ada yang tenang, ada yang diam, ada juga yang kuat tanpa bicara. Jadi percaya diri itu soal rasa aman di dalam diri kita, bukan soal siapa yang paling keras, tapi rasa aman yang ada di dalam diri kita. Kalau kamu memilih dengan cara yang tenang, berarti ada kepercayaan diri tuh saat kamu tenang gitu. Kamu harus cari suasana yang tenang dulu, baru kamu bisa percaya diri. Karena kan kita merasa aman. Kita harus melakukan konsistensi untuk mengalahkan sebuah motivasi. Jadi motivasi itu naik turun. Kepercayaan diri itu dibangun oleh konsistensi saat motivasi kita sedang tidak ada. Datang meski malas, mencoba meski ragu, dan disitulah rasa yakin tumbuh secara perlahan guys.
Jadi ada beberapa langkah yang praktis untuk membangun kepercayaan diri kita ya guys. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling membumi banget. Mungkin pernah ini juga kamu lakukan, mungkin ya guys. Tapi kalau belum pernah kamu lakukan, ya mari sama-sama kita lakukan. Ini tuh bukan soal teori yang tinggi, bukan motivasi yang kosong juga, tapi langkah-langkah yang sangat sederhana yang realistis dilakukan oleh banyak manusia biasa. Karena kepercayaan diri tidak dibangun dari kata-kata indah, tapi dari tindakan kecil yang diulangi setiap hari. Dari sebuah kegiatan kecil yang kita ulangi setiap harinya, yang kita ulangi, yang kita mau lakukan dengan senang hati guys. Jadi yang pertama adalah lakukan satu hal kecil setiap hari, walaupun rasanya itu sepele banget. Kepercayaan diri tumbuh dari bukti, bukan bukti ke orang lain, tapi bukti ke diri kita sendiri. Saat kamu menyelesaikan satu hal kecil, seperti menyapu, menulis satu paragraf, dan menyelesaikan tugas-tugas yang lainnya, otak kita tuh bakal mencatat, oh aku bisa gitu. Dia bakal merekam, aku bisa gitu. Karena kalimat sederhana ini kalau diulang setiap hari pelan-pelan membentuk rasa percaya diri yang kokoh banget, yang memang benar-benar tebel gitu guys. Dan yang kedua adalah jangan menunggu siap, karena siap itu datang belakangan. Banyak orang menunda hidupnya karena menunggu versi diri yang lebih siap. Padahal siap itu bukan syarat guys, bukan prasyarat, tapi hasil dari mencoba. Orang yang percaya diri bukan orang yang paling siap, tapi orang yang berani melangkah sambil belajar. Nah, di garis bawah ya guys, kita adalah manusia biasa yang banyak kekurangannya. Tapi percaya diri itu bisa tumbuh dari hasil dari mencoba. Jadi lakukan apapun yang kamu senangi, coba aja sampai kamu benar-benar mahir sama sebuah hobi atau pekerjaan guys. Dan kita harus berani melangkah sambil belajar. Gak apa-apa salah, gak apa-apa gagal, kita bangkit lagi. Oke guys. Dan yang ketiga adalah terima rasa takut sebagai bagian normal dari proses. Takut bukan tanda kelemahan. Takut bukan tanda kalau kita manusia yang lemah. Takut adalah sinyal bahwa kamu sedang keluar dari zona nyaman kamu. Dan alih-alih melawan rasa takut, ajak dia jalan bareng, gandengan gitu. Lakukan tetap meski tangan gemetar, meski suara bergetar. Dan kepercayaan diri justru lahir setelah kamu melawan dan melewati rasa takut itu, bukan sebelumnya. Kayak siapa ya yang bilang, Najwa Shihab ya kalau nggak salah yang bilang, katanya kalau kamu nggak begitu takut, kalau kamu nggak begitu bergetar, berarti mimpi kamu itu nggak segede itu, kecil mimpinya. Jadi kalau kamu sudah keluar dari zona nyaman dan kamu takut dan suara kamu gemetar, dan itu nggak apa-apa, kamu nggak salah langkah. Latihan aja, ulangi aja setiap hari gitu ya guys. Kayak aku setiap hari, hampir setiap hari aku ngonten. Yang awalnya kaku, yang awalnya terbata-bata, tapi alhamdulillah banget sampai episode hari ini aku enjoy, aku seneng, dan aku fun banget guys. Dan yang keempat adalah hargai proses sekecil apapun. Jangan remehkan diri sendiri, jangan remehkan dirimu ya kawan. Banyak orang gagal percaya diri bukan karena tidak berkembang, tapi karena tidak pernah mengakui progresnya sendiri. Jadi kalau hari ini kamu sedikit lebih berani dari kemarin, itu sudah cukup untuk dihargai, walaupun hanya sedikit guys. Dan kita harus belajar berkata, aku memang belum sampai, tapi aku sudah bergerak. At least aku tidak diem saja. Nah, yang kelima adalah kurangi membandingkan dan perbanyak memahami diri sendiri. Suara yang kamu harus dengari adalah suara hatimu guys. Setiap kali kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu sedang menghapus ceritamu sendiri. Fokuslah pada ritmemu, fokuslah pada jalan dan takdir yang sudah kamu pilih. Karena kepercayaan diri tumbuh subur di tanah yang tidak terus-menerus dibandingkan, gitu ya guys. Dan yang keenam adalah bangun rutinitas kecil yang bisa kamu andalkan. Rutinitas menciptakan rasa aman banget, dan rasa aman adalah fondasi dari kepercayaan diri. Bangun pagi dengan pola yang sama, kerjakan hal kecil dengan konsisten gitu guys. Jadi bangun pagi di jam yang sama dengan kegiatan yang sama itu
dapat mendukung banget kita guys, dapat mendukung percaya diri dan konsisten kita setiap hari. Dan dari situlah muncul perasaan aku tuh bisa diandalkan oleh diriku sendiri. Nah, bahasan ini tuh semangat banget ya guys. Kayak kita belajar setiap hari di konten ini. Jadi kamu jangan lupa subscribe aku, jangan lupa notif loncengnya diaktifkan, dan jangan lupa like, komen di bawah sini guys. Kita bisa belajar setiap hari dan kamu bisa mengambil hal positif setiap harinya dari konten-konten aku di audio kehidupan, karena semua di sini menuang pengalaman manusia. Yang pertama pengalaman dari aku, dan yang ketujuh adalah berhenti menunggu validasi dari luar guys. Selama kamu menunggu pengakuan orang lain, kepercayaan dirimu akan selalu rapuh. Mulailah memberi validasi ke diri sendiri, bangga pada diri sendiri, tapi bangga yang secukupnya ya guys, dan mengakui usaha sendiri. Kayak aku tuh keren gitu, kayak aku tuh pinter gitu. Itu bukan sombong, tapi itu sehat. Dan udah banyak banget tips yang aku bagikan. Di setiap tips yang aku bagikan, aku juga meng-apply di kehidupan sehari-hari aku guys. Jadi jangan lupa coba contoh-contoh langkah-langkah 7 ini ya guys. Dan kepercayaan diri bukanlah hadiah. Kepercayaan diri adalah hasil dari keberanian untuk terus hadir dalam hidupmu sendiri. Kalau hari ini kamu belum percaya diri, bukan berarti kamu gagal, bukan. Mungkin kamu hanya sedang berada di proses yang sangat jujur. Jadi, marilah terus belajar ya guys. Dan ya guys, terima kasih sudah mendengarkan audio kehidupan. Dan ingat, kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk merasa cukup. Cukup menjadi versi dirimu yang terus bertumbuh. Dan bye-bye, sampai jumpa di obrolan berikutnya. Sehat terus, semangat terus. Dadah guys.